Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2304010255. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul penerapan algoritma feed forward neural network (FNN) untuk klasifikasi dan deteksi dini tingkat gangguan kesehatan mental berdasarkan data tekstual media sosial. Oke, masuk ke materinya. Di sini untuk ringkasan abstraknya itu penelitian ini bertujuan menguji model deep learning berbasis feed-forward neural network untuk mengidentifikasi tingkat gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan stabil melalui teks media sosial. Tahapan meliputi pembuatan data teks, iterasi fitur TF, IDF, dan word embedding, serta optimasi parameter FNN dengan fungsi aktivasi non-linear. Kemudian masuk ke bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan urgensi penelitian. Di sini untuk latar belakang penelitiannya itu isu krusial era digital, lonjakan prevalensi gangguan kecemasan, anxiety, dan depresi pada generasi muda akibat kompleksitas tekanan sosial dan profesional. Kemudian media sosial sebagai sensor sosial, platform digital, Twitter atau X, Instagram, forum menjadi ruang utama mencurahkan beban emosional secara real time. Kemudian dominasi sentimen negatif, lebih dari 50% interaksi teks muatan emosional mengidentifikasikan stres psikologis, fenomena burnout, dan tekanan akademis. Oke, masuk ke rumusan masalah dan tujuannya itu pemrosesan teks. Bagaimana mengolah data tekstual media sosial yang tidak terstruktur, dinamis, dan informal agar tidak diekstraksi menjadi vektor numerik. Kemudian arsitektur FNN, bagaimana merancang dan mengonfigurasi arsitektur FNN yang optimal untuk klasifikasi tingkat kesehatan mental. Kemudian evaluasi performa, seberapa besar peningkatan akurasi, presisi, recall, dan F1 skor FNN dalam menangkap pola bahasa non-linear dibanding ML konvensional. Kemudian manfaat dan ruang lingkup. Nah, di sini untuk manfaat penelitiannya itu memperluas hazanah deep learning FNN pada domain psikologi komputasional dan analisis emosional non-linear. Kemudian ruang lingkup dan batasan. Di sini data korpus, teks opini atau status pengguna media sosial publik yang telah teranonimisasi. Kemudian 3 klasifikasi kelas, indikasi depresi, kecemasan, anxiety, dan kondisi netral atau normal. Kemudian algoritma FNN dengan pengujian variasi hyperparameter. Oke, masuk ke bab 2 itu landasan teori dan tinjauan pustaka yang berisi psikologi komputasional, NLP, arsitektur FNN, dan research GAP. Di sini untuk psikologi komputasionalnya itu memanfaatkan teknik ilmu komputer dan kecerdasan buatan untuk menganalisis perilaku emosional dari data digital. Penanda linguistik, penggunaan kata ganti orang pertama secara berlebihan. Kemudian penggunaan kata absolutis dan kata sifat bernada negatif. NLP atau Natural Language Processing mengubah teks tidak terstruktur menjadi format numerik. Kemudian tahapan NLP, tokenisasi, case folding, stop word removal, normalisasi, slang, serta vektorisasi frekuensi dan embedding. Nah, kemudian untuk arsitektur FNN dan formulasi, konsep FNN, arsitektur deep learning, di mana informasi mengalir satu arah dari input layer melalui hidden layer menuju output layer, kemudian formulasi matematis transformasi neuron di mana W
sama dengan metrik bobot, X sama dengan vektor masukan, B sama dengan bias, dan F fungsi aktivasi non-linear. Kemudian universal approximator mampu memetakan hubungan non-linear abstrak antara kombinasi kata dengan tingkat kondisi psikologis target. Nah, kemudian untuk tujuan pustaka dan research GAP, di sini untuk metode pendekatan, karakteristik kelebihan dan kelemahan research GAP. Di sini untuk metodenya itu ML konvensional, kemudian propose deep learning, karakteristik atau kelebihannya itu performa baik pada struktur data sederhana dan linear. Kemudian ekstraksi fitur otomatis berskala tinggi, mampu memetakan interaksi kata kompleks non-linear. Kemudian kelemahan dan research GAP sangat bergantung pada fitur engineering manual, kemudian membutuhkan pra-promprosesan teks yang presisi dan optimasi hyperparameter. Oke, masuk ke bab 3 itu metode penelitian, alur penelitian, pre-processing, vektorisasi, pemodelan FNN, dan evaluasi. Nah, di sini alur tahapan penelitiannya itu yang pertama pengumpulan data, prapromesasan, pemodelan FNN, kemudian evaluasi model. Lanjut ke praprosesan dan vektorisasi. Di sini text cleaning menghapus simbol khusus angka, emoticon, URL serta menyelaraskan huruf kecil. Kemudian tokenizing atau filtering memecah kalimat menjadi token tunggal dan mengeliminasi kata sambung umum. Kemudian normalisasi dan fitur, koreksi kata slang dan ekstraksi matrik numerik menggunakan pembobotan TF, IDF atau word embedding. Nah, kemudian untuk matriks evaluasi performa, di sini matriks evaluasi rumus matematis dan deskripsi pengukuran, akurasi, precision, recall, eval, score. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan TA-nya itu rincian aktivitas atau pekerjaannya itu bulan pertama itu ada studi literatur, kemudian pengumpulan korpus tekstual, di bulan keduanya itu ada pengumpulan korpus tekstual dan pra-promosisan teks dan ekstraksi. Bulan ketiga perancang arsitektur FNN dan pengujian performa evaluasi confusion matrix. Di bulan keempatnya itu pengujian performa dan penyusunan laporan akhir dan publikasi. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.